Ibu Ating merasa lebih fokus, lebih percaya diri, dan juga lebih yakin ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Gitu ya. Kemudian ada beberapa hal yang akan kita bahas pada percakapan praobservasi kali ini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh, Bu? Boleh, ya. Baik, Bu, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran seperti apa yang akan Ibu capai ketika pembelajaran nanti di kelas? Yang pertama, siswa dapat memahami kebutuhan tumbuhan melakukan fotosintesis. Ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami dampak proses fotosintesis dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Kemudian selanjutnya, siswa dapat mengaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup lain. Oke, baik. Itu tujuannya tadi, Bu, ya. Nanti skenario-nya seperti apa ketika pembelajaran kelas Ibu menggunakan model pembelajaran apa kira-kira? Kalau untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan, nanti akan menggunakan pembelajaran inquiry, Pak. Inquiry. Oke. Jadi model pembelajarannya Ibu akan menggunakan inquiry. Ya. Baik. Model pembelajaran inquiry ini akan mengembangkan keterampilan inquiry secara teknis, ya. Nanti syarat itu dituntut untuk menggali informasi yang mereka dapatkan. Nanti sintak-sintaknya juga pasti akan dimunculkan ketika pembelajaran, Bu. Baik. Untuk strategi pembelajaran Ibu pada kegiatan pembelajaran nanti di kelas akan seperti apa? Strategi pembelajaran di kelas nanti akan yang akan saya terapkan. Ini saya akan lebih fokus pada diferensiasi proses dan konten. Proses dan konten. Iya. Oke. Baik, Bu. Pada pembelajaran literasi proses dan konten ini, Ibu nanti silakan munculkan ketika pembelajaran kontennya seperti apa dan di prosesnya seperti apa. Itu, Bu, ya. Kayak untuk asesmen penilaiannya, Bu, nanti untuk siswa itu seperti apa? Ya, saya akan menggunakan penilaian proses melalui pengamatan langsung, kemudian juga penilaian tertulis dan melalui LKPD, lembar evaluasi tim. Baik. Jadi Ibu akan menggunakan LKPD dan juga penilaian tertulis. Mungkin penilaian prosesnya juga bisa melalui pengamatan juga, Bu, ya. Oke. Untuk mapelnya mapel apa, Bu? Mapelnya IPAS. Kelas berapa sasarannya? Kelas 4. Kelas 4. Oke. Untuk kegiatannya akan dilaksanakan kapan, Bu? Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, Pak. Baik, hari Kamis, Bu, ya, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Nanti izinkan saya untuk membersama Ibu ketika proses pembelajaran di kelas pada hari Kamis tanggal 10 Oktober. Boleh izin, Bu? Siap, boleh. Siap. Nanti saya akan mengamati Ibu ketika pembelajaran. Nanti saya akan catat apa yang muncul ketika singkat-singkat yang Ibu nanti sampaikan dari diri, kondisi strategi pembelajarannya, dan juga sasarannya, yaitu diferensi proses dan konten, gitu, ya. Dan nanti saya mohon izin untuk bisa di kelas. Mungkin itu saja, Bu, percakapan praobservasi kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu ucapkan atau sampaikan tadi bisa muncul di kelas dengan proses pembelajaran yang Ibu laksanakan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di hari Kamis nanti. Baik, Bu, terima kasih, ya. Iya, sama-sama, Pak. Oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Apa kabarnya hari ini? Sehat, semangat luar biasa. Alhamdulillah, diri kita dalam keadaan sehat walafiat, ya.
daging atau hewan karnivora. Silakan sebutkan hewan karnivora untuk yang ibu absen. Aditya Mahya. Apa? Ya. Arfa. Buaya. Diandapa. Ya. Terus Dede. Ya. Haikal. Tadi sarapan pagi tidak? Naon? Ada yang pakai sayur? Terus apa lagi? Ada yang pakai dog, kopi. Terus apa lagi? Ya, coba ibu mau tanya yang tadi sarapannya pakai dog, pakai telur. Telur itu dari apa? Hasilnya dari hewan itu ayam. Kemudian yang makanya pakai sayur. Sayur naon? Dari tumbuhan. Ya, tujuannya nanti untuk pembelajaran ini adalah kalian diharapkan dapat memahami tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian selanjutnya yaitu dapat memahami dampak proses fotosintesis dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Kemudian selanjutnya nanti kalian itu dapat mengaitkan proses fotosintesis dengan makhluk yang lain. Sudah siap belajar ya? Ya. Ibu punya video, silakan kalian tonton dulu videonya. Kemudian kalau misalkan ada hal-hal yang penting silakan ditulis. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam hidup. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu? Kita sedang berada di mana? Ya, benar. Kita sedang berada di hutan. Wah, pohonnya sangat besar dan tinggi. Tentunya, udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Ya, jadi tadi melalui video tadi bahwa tumbuhan itu membuat makanannya sendiri melalui proses apa tadi? Fotosintesis. Apa saja bahan yang digunakan untuk melakukan proses fotosintesis? Tadi bahannya apa? Ada 3. Apa saja? Air. Terus apa lagi? Dan cahaya matahari. Ya. Kita akan melakukan percobaan. Silakan perwakilan kelompoknya ambil tadi percobaan yang sudah kita simpan di luar tadi. Maksudnya kelompok mewakili untuk mengambil aquabrush yang ada di luar tadi. Rina, sana kabar. Sudah, silakan diamati apa yang terjadi setelah air ini tadi dipanaskan. Diserat apa yang terjadi. Kemudian ada muncul apa? Apakah tadi seperti yang ada di video tadi hasilnya? Coba lihat. Coba diskusikan. Apa yang terjadi setelah tadi air ini dipanaskan dengan sinar matahari? Ya, sudahnya. Ya. Sudah? Ada? Sudah selesai? Ya, coba hasil diskusinya. Ibu pengen tahu perwakilan, silakan maju ke depan untuk menerangkan itu yang sudah diteliti. So, Payon, kelompok mana? Kelompok Padi dan Kapas, maju Pak Payon. Perwakilannya aja. So.
itu dari ya, silakan. Apa hasil tadi? Setelah melakukan percobaan fotosintesis, hasil yang didapatkan adalah oksigen dan uap air. Dapat terlihat dengan munculnya bulu pada daun setelah mendapatkan sinar matahari. ya, jadi semuanya hampir sama ya, semuanya ada gelembung. Dan setelah apa? Lagi-lagi yang keras. Fotosintesis ya, hasil yang didapat yaitu oksigen dan uap air itu berupa gelembung yang muncul pada daun ya. Tepuk tangan untuk kelompok yang merupakan kelompok padi dan kapas. Ibu punya gambar. Silakan kalian isi sesuai dengan proses fotosintesis dari tumbuhan tadi. Ibu minta perwakilan dari satu kelompok itu maju ke depan. Untuk kelompok kita maju yang mewakilinya. Lagi. Akan mempresentasikan hasil dari diskusi ya. Yang lainnya coba didengarkan dulu, perhatikan. Yang keras nih. Fotosintesis dilakukan dengan bantuan cahaya matahari. Air dan karbon dioksida air sebagian diserap oleh akar dari bawah oleh matahari di daun. Karbon dioksida diserap oleh daun atau stomata. Setelah terbentuk, daun akan melakukan fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi ketika klorofil daun menangkap sinar matahari. Akan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Gula yang dihasilkan baik digunakan langsung oleh tanaman atau disimpan di bagian lain seperti buah-buahan yang biasa kita makan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok cintanya. Ya, jadi proses fotosintesis itu tadi dibantu oleh cahaya sinar. Apa nih? Ulang lagi. Air dan karbon dioksida itu di dalam tanah diserap oleh akar dan dibawa oleh batang menuju daun. Kemudian karbon dioksida diserap oleh daun melalui mulut daun atau yang disebut dengan stomata. Ya, setelah terkumpul daun akan melakukan fotosintesis. So, jadi
apa kabarnya Bu Ating? Baik Pak. Oke, sudah siap melakukan wawancara? Siap. Siap. Jadi begini Bu Ating ya, tujuan dari percakapan kita kali ini bahwa tindak lanjut dari proses yang telah kita laksanakan 2 kali tahapan, yaitu tahapan pra observasi, dan kemarin saya sudah melakukan kunjungan ke kelas ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Jadi sekarang adalah proses yang ketiga, yaitu wawancara terhadap tindak lanjut apa yang akan Ibu laksanakan dan apa yang telah Ibu capai ketika kemarin pembelajaran. Itu mungkin tujuan dari wawancara kali ini. Baik Bu Ating, apa yang Ibu rasakan kemarin ketika Bu Ating melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Yang saya rasakan yang pertama senang gitu kan, Iya. bisa mengajar. Kemudian yang kedua merasa canggung Pak. Kenapa canggung Bu? Iya. Karena belajarnya itu dilihat atau ini sama teman sejawat gitu. Iya, iya. Jadi kan ya merasa canggung aja gitu. Iya Bu, itu manusiawi ya, Iya. manusiawi. Ibu merasa canggung ketika ada orang lain di kelas yang menunggu Ibu ketika Iya, pembelajaran iya. gitu. Karena biasanya saya juga merasakan ketika kita dan murid ada di sana, kita bisa leluasa untuk Iya, mengeksplor mengajar. dan bagaimanapun kegiatannya gitu. Dan ketika ada orang lain seperti pimpinan atau rekan sejawat yang itu rasa canggung, itu tidak apa-apa Bu ya, Iya. manusiawi. Oke. Hal apa saja yang telah Ibu capai ketika proses pembelajaran di kelas kemarin? Yang pertama, saya sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran Pak, Oh, dengan iya, cara metode betul. pembelajaran inquiry. Mm-mm. Kemudian yang kedua masih ada kekurangannya. Apa itu Mungkin banyak yang terlewat dalam terlewat? iya Oke. fase-fase itu pembelajaran, masih banyak yang terlewat. Banyak yang lupa gitu, mungkin karena canggung, grogi atau Oke. Tadi kan Ibu sudah mencapai tujuan pembelajaran Bu ya, yang diharapkan, yang direncanakan sebelumnya, kemudian melalui model pembelajaran inquiry ya Bu ya. Inquiry. Gitu. Kemudian ada lagi kekurangan yang Ibu rasakan, yaitu banyak tahapan-tahapan dalam modul pembelajaran yang terlewat. Iya. Baik Bu, tadi Ibu telah menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan yang telah Ibu alami ketika kemarin proses pembelajaran di kelas gitu. Yang ingin saya tanyakan, apa rencana tindak lanjut Ibu yang akan lakukan ke depannya gitu? Yang pertama akan mungkin untuk tindak lanjutnya, yang pertama akan menanyakan dulu Pak Ya. kepada rekan sejawat yang sudah berpengalaman untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Kemudian yang kedua akan mencari sumber Iya. seperti tutorial di YouTube atau di media sosial yang lain. Oke. Supaya pembelajaran kedepannya lebih menyenangkan lagi untuk anak-anak, lebih berpikir kritis lagi. Ya. Kemudian harapan Ibu dari proses rencana tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan seperti apa Bu? Ya, harapannya anak-anak lebih senang lagi belajar supaya lebih berpikir kritis lagi, kemudian inovatif, kreatif juga. Inovatif dan kreatif Bu ya.